Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan OR. Next. Yang beranggotakan kelompok yang pertama Umu, Firman, Agustin, Damita, Damarlisna, Alicia, Nida. Next. Kami akan membahas tentang yang pertama definisi OR, konsep dan mekanisme OR, oksigen efek, fiksat oksigen hipotesis, sensitivitas seluler sifat radiasi, OR sebagai fungsi LIT atau radiasi sensitivitas dan konsentrasi oksigen, dan yang terakhir adalah kesimpulan OR. Next. Yang pertama adalah definisi OR. Next. Rasio peningkatan oksigen atau efek peningkatan oksigen dalam radiasi mengacu pada peningkatan efek terapeutik atau merugikan dari radiasi pengion karena adanya oksigen. Apa yang disebut efek oksigen ini paling menonjol ketika sel terkena dosis radiasi pengion. OR secara tradisional didefinisikan sebagai rasio dosis radiasi selama kekurangan oksigen dibandingkan dengan tidak kekurangannya oksigen untuk efek biologis yang sama. Ini dapat memberikan nilai numerik yang bervariasi tergantung pada efek biologis yang dipilih. Selain itu, OR dapat disajikan dalam hal lingkungan hiperoksik atau dengan perubahan dasar oksigen, merumit signifikasi nilai ini. Next. Selanjutnya, saya menjelaskan terkait konsep dan juga mekanisme OR. OR memiliki situasi yang lebih kompleks, bergantung pada garis sel dan juga jenis radiasi yang digunakan. Beberapa peneliti menemukan bahwa terkait peningkatan, beberapa penurunan, dan lainnya karena OR konstan dengan peningkatan dosis serta perubahan dalam bentuk kurva kelangsungan hidup cukup bervariasi. Selanjutnya, secara historis, terkait mekanisme OR menggunakan dosis radiasi dalam kondisi anoksik, yakni P1 sama dengan 0 mmHg sama dengan konstan, dibagi dengan dosis di bawah kondisi beberapa tekanan parsial oksigen. Dengan cara ini, OR biasanya meningkat dari 1 pada kondisi anoksik menjadi kira-kira 3 untuk kondisi normal in vitro. Kelangsungan hidup sel setelah terpapar dosis radiasi sering digambarkan dengan model linear kuadrat. Model ini sekarang digunakan secara luas dalam bidang radiobiologi eksperimental maupun secara klinis, dan umumnya bekerja dengan baik dalam mereproduksi hasil eksperimen keduanya terkait in vitro dan dalam hidup. Model LG standar dengan 2 parameter radiosensitivitasnya, sebuah dan dalam bentuknya yang paling sederhana tanpa reoksigenasi antar fraksi. Selanjutnya, terkait implementasi OR yang tidak tergantung dosis dan yang bergantung pada dosis digunakan. Sebagian besar didasarkan pada rumus radiosensitivitas relatif Albert Howard Flanders atau beberapa modifikasi dari persamaan ini sehubungan dengan data eksperimen yang diterbitkan dalam literatur. Penurunan, peningkatan, dan OR konstan dengan peningkatan dosis untuk berbagai garis sel dan berbagai jenis radiasi dilaporkan sesuai dengan perhitungan kami dalam kerangka model LG OR bergantung pada dosis. Pada studi kasusnya, misalnya mekanisme untuk sel tumor kelenjar ludah manusia, OR menurun dan meningkatnya dosis ini di bawah iradiasi LIT tinggi. Ini bergantung juga bahwa pengobatan hipofraksinasi dalam radioterapi LIT tinggi dengan ion berat dapat lebih menguntungkan sehubungan dengan efek oksigen untuk pasien dengan jenis tumor ini. Namun, ini hanya dapat dikonfirmasi oleh studi klinis menggunakan LIT tinggi dan berbagai skema fraksinasi atau percobaan hewan kecil dengan tumor manusia yang ditanamkan yang sering menunjukkan fraksi hipoksia berat atau besar dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi mekanisme dampak OR untuk berbagai skema fraksi dalam pengaturan praklinis. Berikutnya ada oksigen efek. Dalam biokimia, oksigen efek merujuk pada kecenderungan peningkatan radiosensitivitas sel dan organisme yang hidup bebas dengan adanya oksigen daripada dalam kondisi anoksik atau hipoksia, di mana tekanan parsial oksigen lebih kecil dari 1% tekanan atmosfer. Next. Oksigen efek memiliki kepentingan khusus dalam terapi radiasi sinar eksternal, di mana pembunuhan sel tumor dengan berkas foton dan elektron di daerah yang teroksigenasi dengan baik bisa ditingkatkan sampai 3 kali lebih besar daripada di bagian tumor dengan vaskulasi yang buruk. Next. Selain tumor hipoksia, oksigen efek juga relevan terhadap kondisi-kondisi hipoksia yang berada pada ceruk stem cell atau sel punca di fisiologi normal, seperti endosteum yang berada dekat dengan tulang pada sumsum tulang.
dan lapisan epitelium pada usus. Sebagai tambahan, ada penyakit tak ganas yang jaringan beroksigennya bisa menjadi hipoksia seperti arteri koroner stenoset berkaitan dengan penyakit kardiovaskular. Next. Berikut ada dua ilustrasi. Untuk ilustrasi kedua akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Untuk ilustrasi yang pertama ini menggambarkan perubahan tipikal dalam sensitivitas relatif untuk efek biologis, seperti kematian sel ketika terpapar radiasi dengan densitas pengion yang rendah seperti sinar X. Hubungan hiperbolik menunjukkan adanya OIR maksimum sebesar 2,7 untuk 100% oksigen pada tekanan 760 mmHg, dengan nilai half range OIR pada 4,2 mmHg atau 0,55% dari oksigen. Next. Untuk menghasilkan efeknya, oksigen molekuler harus ada saat paparan radiasi atau setidaknya selama masa hidup radikal bebas yang dihasilkan oleh radiasi. Oksigen membuat kerusakan yang dihasilkan oleh radikal bebas menjadi permanen. Tanpa adanya oksigen, kerusakan yang tak langsung dapat diperbaiki. Next. Sebelumnya telah dibahas tentang oksigen effects atau efek dari oksigen. Tapi bagaimana sebenarnya oksigen ini bertanggung jawab untuk peningkatan kerusakan oksigen? Next. Pada gambar di sebelah kanan ini menunjukkan radiasi yang dapat berinteraksi dengan materi biologis secara langsung dan tidak langsung. Pada kasus interaksi langsung, foton radiasi berinteraksi langsung dengan DNA. Dapat menyebabkan beberapa kerusakan seperti single strand break, double strand break, dan kerusakan ini akan menjadi penyebab kematian sel. Selain itu, radiasi juga dapat berinteraksi dengan DNA target secara tidak langsung, di mana radiasi ini pergi dan menyimpan energi ke sel, di mana kita ketahui bahwa 70-80% sel terdiri dari air, yang kemudian akan menyebabkan radiolisis air yang memproduksi radikal bebas. Radikal ini adalah yang sangat reaktif, dan radikal inilah yang memutuskan ikatan kimia, menghasilkan perubahan kimia, dan memulai rantai peristiwa yang mengakibatkan kerusakan biologis. Molekul R ini tidak stabil dan akan bereaksi cepat dengan oksigen jika ada untuk menghasilkan RO2, yang kemudian mengalami reaksi lebih lanjut pada akhirnya menghasilkan OH dalam molekul target. Dengan demikian, kita memiliki perubahan yang stabil dalam komposisi kimia target dan kerusakannya dikatakan tetap secara kimiawi. Dengan tidak adanya oksigen atau adanya spesies reduksi, molekul ini tidak memiliki waktu paruh yang lebih lama dan dapat bereaksi dengan H, sehingga secara kimiawi mengembalikan bentuk aslinya dapat memerlukan intervensi biologis dan enzimatik. Next. Hipotesis fiksasi oksigen ini berarti oksigen menetapkan atau membuat permanen kerusakan yang dihasilkan oleh radikal bebas dengan cara berinteraksi dengan DNA yang rusak dan menyebabkan peroksida. Peroksida dan hidroksiperoksida ini bersifat sangat toksik bagi sel yang dapat menyebabkan kematian sel. Dalam ketidakadaannya oksigen ini, yang dihasilkan oleh tindakan atau interaksi tidak langsung dapat diperbaiki, tetapi kematian sel terjadi karena jumlah single strand break atau double strand break yang signifikan. Jika hanya dalam jumlah yang kecil kerusakannya, maka tidak akan menjadi akhir dari treatment, karena tubuh manusia sendiri ini memiliki mekanisme untuk memperbaiki kerusakan, sehingga jika masih dapat diperbaiki kerusakan-kerusakan ini, maka dapat dikatakan ada menjadi kegagalan dalam terapi. Next. Selanjutnya adalah sensitivitas sel. Berikut ini merupakan grafik hubungan dosis dengan fraksi yang masih hidup. Pada grafik pertama, di bagian sebelah kiri, sel-sel sensitif radiasi dapat dibunuh atau mati pada dosis yang lebih rendah. Maka dengan demikian, OR ini akan menjadi lebih kecil. Kemudian pada grafik kedua, di bagian sebelah kanan, sel-sel yang lebih resisten membutuhkan sejumlah besar kerusakan. Oleh karena itu, OR lebih jelas pada dosis yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya, sifat radiasi. Berikut ini merupakan grafik hubungan dosis dengan fraksi sel yang masih hidup. Pada grafik bagian atas ini menunjukkan OR untuk partikel alfa adalah suatu kesatuan. Grafik pada bagian bawah ini, sinar X menunjukkan OR besar 2,5. Kemudian neutronnya berada di antaranya dengan OR 1,6. Next. OR sebagai fungsi dari LIT. LIT ini dapat didefinisikan sebagai energi yang disimpan persatuan lintasan. Satuan dari LIT itu sendiri adalah kilo elektron volt per mikrometer. Pada LIT rendah, sesuai dengan sinar X atau sinar Y, OR ini adalah antara 2,5 sampai dengan 3.
Saat LIT meningkat, OR akan turun perlahan sampai LIT mendekati sekitar 60 kiloelektronvolt per mikrometer. Setelah itu, OR akan turun dengan cepat dan mencapai kesatuan pada saat LIT telah mencapai sekitar 200 kiloelektronvolt per mikrometer. Next. Selanjutnya, radiosensitivitas dan konsentrasi oksigen. Next. Radiosensitivitas adalah respon tumor terhadap iradiasi yang dapat diukur dengan tingkat regresi, kecepatan respon, dan datanya respon. Radiosensitivitas tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kemampuan memperbaiki kerusakan, hipoksia, posisi siklus sel, dan fraksi pertumbuhan. Selain itu, volume tumor awal itu telah terbukti mempengaruhi kemampuan untuk membasmi tumor. Faktor lain yang penting dalam radiosensitivitas adalah proporsi sel mitosis atau flow genik dalam tumor. Faktanya, jumlah mitosis telah terbukti berkorelasi dengan prognosis pada banyak tumor. Radiosensitivitas dari ringan normal dan tumor itu sangat bervariasi antar individu. Untuk setiap kelompok pasien yang diberikan pengobatan yang sama, beberapa akan mengalami reaksi yang lebih parah daripada yang lain, dan sebagian kecil akan mengalami gejala sisa yang tidak dapat diterima. Next. Secara umum, diperkirakan bahwa sel-sel yang menderita berbagai sel hipoksia, kronis, dan akut memiliki kesamaan radioresistensi yang diinduksi. Radiosensitivitas dapat dimodulasi oleh energi metabolisme dari sel. Tumor yang relatif radioresisten dapat diakses dengan terapi radiasi lokal dosis tinggi sehingga dapat disembuhkan. Tetapi tumor radiosensitif yang bermetastasis luas hanya dapat dikendalikan secara lokal. Contohnya tumor yang relatif radioresisten adalah karsinoma sel squamosa cervix, menjadi salah satu tumor yang paling dapat disembuhkan pada manusia karena aksesibilitasnya terhadap iradiasi dosis tinggi dan sifat relatif radioresisten dari jaringan normal yang menampung. Next. Ketersediaan oksigen sangat penting untuk radiosensitivitas sel. Saat radiasi memasuki sel, ia berinteraksi dengan molekul organik atau DNA. Molekul ini dapat memperbaiki dirinya sendiri, kecuali molekul oksigen yang menjadi melekat sehingga dapat memperbaiki kerusakan. Penambahan O2 akan meningkatkan radiasi LIT rendah atau foton, tetapi tidak mempengaruhi radiasi LIT yang tinggi. Kemampuan oksigen untuk meningkatkan radiasi diukur dengan rasio peningkatan oksigen atau rasio peningkatan oksigen atau OR. Dibutuhkan setidaknya 2% jaringan dari O2 untuk menimbulkan efek oksigen penuh. Next. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan uji untuk memprediksi radiosensitivitas tumor. Namun belum ada pengujian yang dikembangkan secara akurat yang memprediksi hasil pada tumor tertentu. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah model in vitro, yang telah dikembangkan untuk memprediksi dan mempelajari radiosensitivitas sel tumor. Radiosensitivitas seluler umumnya diukur dengan mengukur hilangnya kapasitas reproduksi yang dapat diplot dalam kurva kelangsungan hidup. Next. Selanjutnya konsentrasi oksigen. Berikut adalah level konsentrasi dari O2. Ketika mencapai 20%, maka berarti normal. Ketika 16% itu pusing, 10% ketidaksadaran langsung, 2-4% masa stabil, dan 0,5% itu oksigen efek rendah. Dapat dilihat dari grafik yang di samping bahwa sensitivitas radio relatif terjadi setengah jalan pada sekitar 3 mmHg, yaitu sekitar 0,5% konsentrasi dari O2. Next. Baik, sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi OR ini. Yang pertama, kandungan O2 mempengaruhi dampak radiasi LET rendah. OR ini merupakan rasio dosis radiasi selama kekurangan oksigen dibandingkan dengan tidak kekurangan oksigen untuk efek biologis yang sama. OR untuk foton sekitar 3 pada dosis tinggi dan akan menurun pada dosis yang lebih rendah. OR ini akan menurun saat LET-nya meningkat. Oksigen harus ada selama penyinaran karena pembunuhan sel tumor dengan berkas foton dan elektron di daerah yang teroksigenasi dengan baik bisa ditingkatkan sampai 3 kali lebih besar daripada di bagian tumor dengan vaskulasi buruk. Hanya sedikit oksigen yang dibutuhkan, yakni sekitar kurang dari 4%. Ada 2 bentuk hipoksia, yakni ada hipoksia akut dan juga kronis. Radiosensitivitas pada jaringan normal dan tumor sangat bervariasi antar individu. Next. Demikian yang dapat kami presentasikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nurul Fitriah selaku dosen yang telah memberikan kuliah radiobiologi ini, sehingga kami dapat membuat sebuah video presentasi ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi dan penyampaian kami. Cukup sekian video presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.